Halo YouTube. Jadi gimana kabarnya? Sehat semuanya? Ya. Stay at home, stay healthy. Kita jaga diri sendiri, kita jaga keluarga dan semoga bumi cepat pulih. Perkenalkan, saya Sultan Sirajudin. Jadi di sini saya mau review gitu ya, mau presentasi mengenai apa yang sudah saya pelajari, mengenai juga ini kan lagi corona gitu ya. Lagi seru-serunya bahas masalah kesehatan. Nah, karena saya di sini masih di bangku kuliah, kemudian saya di sini juga ada tugas mengenai K3 gitu ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi saya akan sedikit mereview ataupun presentasi untuk tujuannya adalah memenuhi tugas mata kuliah saya K3, kemudian sebagai bahan sharing juga, bahan diskusi, semoga bisa membantu ketika mungkin nanti ada butuh referensi dan kebetulan video ini dilihat gitu ya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf ketika nanti ada salah kata ataupun kekurangan, karena di sini saya juga masih belajar dan tidak begitu expert, tapi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Dan di sini saya tidak berbicara mengenai apa yang ingin saya bicarakan, tapi di sini akan berbicara mengenai fakta ataupun ada datanya gitu ya, ada teorinya sesuai dengan undang-undang dan apa yang sudah saya pelajari. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai K3 gitu ya. K3 khususnya di bidang lift. Jadi lift itu kan banyak, lift barang ataupun forklift dan sebagainya, yang maknanya adalah untuk alat pengangkutan gitu ya. Jadi saya sini akan menjelaskan lebih spesifik, yaitu lift untuk orang atau barang dan khusus barang gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mau membahas K3, sebenarnya apa gitu kan pengertian K3 gitu kan. K3 sebenarnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, itu adalah kepanjangan dari K3, yang dimana kalau secara keilmuan kita memiliki makna atau arti, yaitu adalah bagaimana upaya kita untuk mencegah kecelakaan, kebakaran ataupun hal-hal yang bersifat negatif ketika kita melakukan kegiatan gitu kan, pencemaran penyakit akibat kecelakaan kerja gitu. Jadi karena ada kata-kata kerja, maka setiap kegiatan kita seharusnya punya aturan, punya rules atau punya tata caranya agar kita bisa terhindar dari hal-hal negatif ataupun potensi-potensi bahaya yang bisa berakibat fatal ataupun mencederai kita, seperti itu. Aplikasi K3 di sini sangat luas gitu kan, tapi yang ingin saya bahas yaitu kembali lagi yaitu mengenai lift. Oke, pengertian K3 secara keilmuan sudah. Ketika kita bicara K3 dan saya sudah sampaikan di awal, di sini juga mengkaji beberapa peraturan. Ketika kita mau mengatakan K3, ada peraturan yang khusus ataupun undang-undang khusus untuk mengatur masalah K3 ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana ini undang-undangnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. K3 dalam undang-undang ini diberikan pengertian atau definisi seperti ini. Semua pekerja mempunyai hak gitu ya, punya hak untuk bisa selamat ketika bekerja. Intinya seperti itu ketika kita berbicara undang-undang ataupun pengertian daripada K3 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Khusus untuk lingkungan kerja yang berhubungan dengan lift, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini menyebutkan pada bab 2 ya, bab 2 pasal 2 ayat 2 huruf F. Jadi kan tuh banyak poinnya tuh. Di poin F itu kita menjelaskan maksudnya undang-undangnya menjelaskan secara spesifik tentang lift, seperti itu. Kemudian syarat-syarat keselamatan lift pengangkut orang atau barang dan khusus barang ada di peraturan menteri yang dibuat oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, yaitu Permen Nomor 3 Tahun 1999. Seperti itu ya. Nah, secara pengertian ketika kita sudah belajar, kita sudah mereview, kemudian baru kita masuk ke intinya, yaitu bagian lift. Apa sih yang maksud dengan lift gitu kan? Sebenarnya lift adalah yang kita tahu itu hanya bisa mengangkut kita atau kita naik ketika kita misalnya buru-buru gitu ya, mau ke bioskop gitu, anak-anak muda ya mau ke bioskop buru-buru biar gak naik tangga nih, kita naik lift biar cepat gitu kan, karena kita berbeda jarak lantai yang sangat jauh. Kalau secara pengertian atau secara penerapannya kita sudah tahu kan, seperti yang bisa membantu kita layanan transportasi yang mengantarkan kita secara cepat gitu kan, tanpa membuang tenaga yang lebih. Kita hanya mencet tombol, kemudian kita sudah sampai di lantai tertentu. Kalau secara pengertiannya, lift itu sudah kita bahas tadi di awal, kita singgung, yaitu adalah sebuah transportasi vertikal ya, naik turun, transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang gitu ya. Makanya dari itu
lift tidak ada yang geraknya ke samping kanan kiri, tapi ke atas atau ke bawah atau turun, naik atau turun ya. Nah, karena kita tadi juga sudah singgung, kita tidak perlu untuk lari, kita tidak perlu untuk menunggu terlalu lama, kita hanya perlu untuk mencet tombol atau perintah mana yang ingin kita gunakan untuk menggunakan transportasi tersebut gitu kan. Maka dari itu lift ini sebenarnya sistemnya adalah bukan dikendalikan oleh manusia gitu kan, sistem kendalinya itu secara otomatis. Maka dari itu penggunaan lift ini sangat bergantung kepada keandalan teknologi yang digunakannya, yang secara baik dan benar gitu kan. Ketika ada kegagalan, maka ini mendamakan potensi bahaya yang ada pada lift seperti itu. Kalau menurut permen ya, kita tadi kan sudah membahas, maksudnya ada peraturan yang pertama untuk K3 yaitu nomor 1 tahun 1970 undang-undangnya. Untuk lift ada peraturan menteri yaitu nomor 3 tahun 1999. Kalau menurut di permen nomor 3 ini, lift adalah transportasi atau pesawat yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel. Jadi memang sudah ada seperti jalurnya gitu ya, yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang. Jadi fungsinya sama, tujuannya sama untuk mengangkut orang ataupun barang atau khusus barang, cuma definisinya lebih spesifik gitu ya, ada sangkarnya. Saya sudah sampaikan peraturan-peraturan apa saja tadi yang saya gunakan. Kemudian ada peraturan lain gitu kan, undang-undang lain atau standar nasional Indonesia juga yang mendukung. Ini sudah punya referensi yang mungkin bisa saya share juga untuk sebagai bahan acuan gitu ya, pegangan apa undang-undang atau dasar untuk K3 bagian lift ini ya. Yang pertama tadi kalau mengenai K3 secara umum ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, kemudian ada Permen atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 3 tahun 1999 mengenai syarat kesehatan ya, keselamatan lift mengangkut orang dan barang. Kemudian ada PP atau Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian Permen nomor 3 tahun 1978 tentang penunjukan dan kewenangan ahli K3. Kemudian ada Permen nomor 3 tahun 1998 tentang tata cara pelaporan kecelakaan kerja. Dan ada juga Permen nomor 407 tahun 1999 juga tentang persyaratan teknisi lift ya, teknisi lift juga ada peraturannya. Dan terakhir juga ada Permen nomor 7 tahun 2006 tentang izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Untuknya jelasnya untuk lift itu ya, teknisi lift. Dan ada beberapa SNI yang mungkin digunakan standar untuk material ataupun ketika nanti kita mau riksa uji, mau riksa pengawasan, mau bagaimana konstruksinya, rancangan dan apapun aturan-aturan dari spesifikasinya sudah ada di sana. Seperti SNI 1718/1989. Kemudian ada SNI lagi 05 ya, 057052/2004 tentang syarat-syarat umum konstruksi lift penumpang yang dijalankan dengan motor traksi tanpa kamar mesin. Kemudian juga ada SNI yang saya gunakan ya, ini 036573 tahun 2001 ya. Jadi itu mengenai dasaran gitu ya, peraturan ataupun hal-hal yang bisa kita. Nah, yang menjadi pokok bahasan di sini seperti apa sih ketika kita mau membahas lift itu. Jadi lift itu sangat kompleks ya, secara besar atau secara garis besar kita bisa jelaskan dari awal sampai terakhirnya itu sebagai perencanaan sampai pemakaian gitu ya. Ketika perencanaan kita memfokuskan kepada gambar desainnya sebenarnya. Kita memfokuskan kepada gambar rancangan desain lift yang ini nantinya juga mengacu atau spesifiknya seperti material atau gambar konstruksinya seperti apa dengan detailnya, kemudian perhitungan konstruksinya atau tinggi bangunannya, kemudian seperti apa bentuk bangunannya, kemudian spesifikasi lift yang akan digunakan, dan traffic analysis atau yang dimaksud di sini adalah kita nanti mengacu kepada fungsi dan kegunaan yang merujuk pada populasi atau jumlah penggunanya, di mana nanti unsur-unsur yang kita bisa jelaskan di traffic analysis ini seperti jumlah lift, kemudian kapasitasnya lift apa yang digunakan itu kan juga menentukan berapa lebar dan sebagainya, kemudian kecepatan lift juga diperhitungkan. Kemudian setelah di tahap perencanaan nih, kita punya gambar rancangannya, kita punya semua pertimbangan-pertimbangan tadi, kita harus menyusun dulu itu semua dengan baik, kemudian kita serahkan kepada pihak K3 ataupun pengawas dari yang sudah ditunjuk oleh
Menteri Tenaga Kerja untuk di approve, untuk disetujui. Ketika kita sudah setujui, maka kita lanjut ke alur berikutnya, yaitu bisa untuk pemasangan. Ya, ketika kita melakukan pemasangan, yaitu tahap assembly daripada seluruh material ya atau bahan-bahan yang sudah dibuat, diproduksi, kita jadikan satu, semuanya kita rancang untuk menjadikan satu kesatuan dari sistem lift. Nah, yang perlu perhatikan di sini adalah di mana ketika tahap pemasangan ini kita harus ada aturan-aturannya. Yang pertama, ketika pemasangan maka harus ada perusahaan atau instansi atau industri lift tersebut yang bisa memasang dengan persyaratan punya surat izin instalatur. Kemudian yang kedua, memiliki surat izin pemasangan. Ketiga, pemasangan diawasi oleh supervisor yang juga punya surat izin operasi, pengawas pemasangan lift. Kemudian teknisinya juga, karena tadi udah ada undang-undangnya, teknisinya juga punya surat izin operasi, adjuster gitu ya. Kemudian ketika sudah melakukan pemeriksaan dan pengujian dan disahkan oleh pengawas, baru bisa semuanya disahkan tahap pemasangan ini. Kemudian ketika kita sudah melakukan pemasangan, kita baru di approve lagi, tadi kan sudah diuji, oke. Kemudian diuji pemakaian dulu juga oke. Ketika semuanya sudah clear, baru kita tahap pemakaian, kita bisa tahap operating gitu kan ya. Ketika tahap operasi ini, semua lift yang sudah katakan siap operasi ini sudah memiliki surat izin pemakaian lewat serangkaian periksa uji yang sudah dilakukan tadi, maka lift tersebut sudah layak digunakan gitu kan. Nah, kemudian setelah kita bisa mengoperasikan, kita sudah bisa menggunakan lift tersebut, bukan berhenti di sana untuk penggunaan liftnya, tapi kita juga harus melakukan perawatan secara berkala, kita harus melakukan pengawasan secara berkala, teknisi-teknisi juga harus ada selalu siap untuk melakukan tersebut, harus dikelola dengan baik gitu kan, dipergunakan dan dioperasikan dengan benar gitu kan ya. Memiliki manajemen kondisi darurat, ini yang paling penting. Jadi ketika nanti misalnya ada kebakaran, misalnya ada listriknya mati, ketika tali bajanya juga putus atau sebagainya, semuanya sudah ada tahap-tahap manajemen kondisi daruratnya. Seperti itu. Jadi yang pertama perencanaan, semuanya harus di-approve dulu, baru kedua yaitu pemasangan, di-approve, diuji, kemudian baru ada surat izin keluar, disahkan, baru bisa digunakan. Setelah itu ada perawatan dan pengujian secara berkala untuk mengecek kondisi lift gitu ya. Nah, itu secara umumnya, secara intinya seperti itu. Kemudian kita bahas karena izin ketiga juga tidak akan lepas dari potensi bahaya dari lift gitu kan ya. Yang saya sudah singgung tadi, ada manajemen kondisi darurat. Yang paling sering adalah pertama ketika mesin mati atau listrik, daya listriknya juga tidak menyambung gitu ya ke liftnya, akhirnya liftnya mati. Kedua, mungkin ada tombol-tombol yang tidak bisa dipencet atau memiliki kegagalan sistem. Kemudian ada tali bajanya yang mungkin mengalami kerusakan gitu ya, atau tidak berfungsi, dan remnya juga mungkin tidak bisa berfungsi gitu. Jadi banyak sekali aspek-aspeknya yang menyebabkan kecelakaan kerjaan atau kebakaran dan sebagainya. Kemudian ada gempa bumi dan sebagainya. Nah, yang harus kita perhatikan dan kita lakukan ketika kita menghindari potensi bahaya tersebut, sudah jelas maksudnya kita harus menggunakan lift ini dengan pengoperasian yang baik dan benar gitu ya. Jadi etika ketika menggunakan lift, bagaimana kita mau menggunakan lift, itu semuanya harus sesuai dengan prosedur dan aturan. Ini untuk menjauhi potensi bahaya yang akan terjadi gitu ya. Maka dari itu yang ingin saya sampaikan, ketika kita mau menggunakan lift, tolong menggunakan etika yang baik. Kita tidak berdiri di depan pintu lift, kita membiarkan atau mempersilahkan orang yang ada dalam lift tersebut keluar lebih dahulu. Kemudian kita menggunakan lift juga dengan sebaiknya. Kita menekan, ketika kita mau naik, ya tekan tombol naik sekali, ketika mau turun, tombol turun sekali, atau ketika apapun itu kita gunakan dengan yang baik dan benar. Jangan seperti menggunakan yang tidak seharusnya gitu ya, menekan dengan keras, dengan memukul atau sebagainya, dan tidak perlu menekan tombol-tombol darurat ketika memang tidak ada kondisi darurat, karena nanti pasti ada sebuah sistem yang mengacu kepada sana, dan kita pasti sudah merusak semua sistemnya ketika tidak terjadi sesuatu hal yang penting seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan lift ini dengan ceroboh, jangan sampai kita menggunakan lift ini untuk bercanda, karena satu sedikit saja kesalahan kita bisa menyebabkan potensi bahaya lift ini terjadi, dan mungkin nyawa adalah salah satu taruhannya. Jadi cukup sekian review yang ingin saya berikan, dan salah satu solusinya adalah seperti itu, etika dan bagaimana kita cara menggunakan lift dengan benar. Dan sekian, apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.